Perkenalkan, nama saya Agnia Insanul Kamilah, absen 1 dari kelas 12 MIPA 9. Saya akan memaparkan kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat dalam salah satu jenis karya sastra, yaitu novel. Kaidah kebahasaan novel yang pertama adalah menggunakan kata ganti orang atau pronomina persona. Kata ganti orang ini sangat erat kaitannya dengan salah satu jenis unsur intrinsik yang terdapat dalam novel. Apakah itu? Jawabannya adalah sudut pandang atau point of view. Kata ganti orang ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam. Ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan ada kata ganti orang ketiga. Saya akan membahas kata ganti orang pertama terlebih dahulu. Sebelumnya, saya telah melakukan analisis terhadap beberapa novel yang terkait dengan kaidah kebahasaannya. Saya akan menggunakan novel Sherlock Holmes yang berjudul Study in Scarlet, yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi penelusuran benang merah. Saya mengambil penggalan kalimat, "Aku jadi pusing," kataku. Semakin dipikir, kasus ini terasa semakin misterius. Terdapat kata aku dan juga terdapat kataku. Ini jelas menjadi salah satu petunjuk bahwa novel ini menggunakan kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama dapat dibedakan menjadi 2 macam. Ada yang tunggal, biasanya ditandai dengan aku, saya, diriku, ku, ataupun daku. Dan juga ada kata ganti orang pertama majemuk, biasanya menggunakan kita ataupun kami. Selanjutnya, ada kata ganti orang kedua. Saya menggunakan novel yang dibuat oleh Melissa Bank yang berjudul The Girl's Guide to Hunting and Fishing. Saya menggunakan kalimat ini hari pertamamu masuk kerja harus sempurna. Maka sejak 3 jam lalu kau sibuk bolak-balik di depan cermin, mengecek baju, rambut sampai riasan di wajahmu. Terdapat kata pertamamu, terdapat wajahmu, dan terdapat kau. Ini jelas menjadi petunjuk bahwa novel ini menggunakan kata ganti orang kedua. Sama seperti kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua pun memiliki 2 macam. Ada yang tunggal, biasanya ditandai dengan kamu, anda, engkau, dirimu, ataupun mu. Dan ada yang majemuk, biasanya menggunakan anda sekalian, kamu sekalian, ataupun kalian. Selanjutnya, ada kata ganti orang ketiga. Saya menggunakan novel karya Wina Effendi yang berjudul Refrain. Nah, saya mengambil penggalan kalimat, untuk sesaat Helena merasa yakin dia telah berhasil menggait anak Vidya Rosa ke dalam grup alitnya yang terdiri dari anak-anak paling populer di sekolah mereka. Terdapat nama orang yaitu Helena, terdapat kata dia, terdapat mereka. Ini jelas menjadi petunjuk bahwa novel ini menggunakan kata ganti orang ketiga. Sama seperti kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga pun memiliki atau dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis. Ada yang tunggal dan ada yang majemuk. Yang tunggal biasanya ditandai dengan dia, beliau, ia, nya, ataupun nama orang. Dan yang majemuk biasanya ditandai dengan kata mereka. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah kata kerja material. Apa itu kata kerja material? Kata kerja material adalah kata kerja yang subjeknya dinyatakan sedang melakukan suatu perbuatan, pekerjaan, ataupun aktivitas. Atau biasanya saya mengasumsikan kata kerja material adalah kata kerja yang subjeknya melakukan kegiatan fisik. Contohnya seperti berjalan dan berlari. Saya mengambil contoh dari novel 5 cm pada penggalan kalimat, melihat anak-anaknya yang mengibarkan bendera merah putih. Terdapat kata kerja mengibarkan. Ini jelas merupakan suatu perbuatan dan aktivitas fisik. Ini jelas menjadi kata kerja material. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang ketiga ada kata kerja mental. Apa itu kata kerja mental? Kata kerja mental adalah kata kerja yang bermakna tanggapan atau reaksi dari suatu perbuatan, peristiwa, kondisi, maupun situasi. Biasanya saya mengasumsikan kata kerja mental adalah kata kerja yang kata kerjanya bukan suatu aktivitas fisik. Saya mengambil contoh dari novel 5 cm. Saya mengambil penggalan kalimat, walaupun pekerjaan itu selalu menemani mereka sehingga hari pun tak terasa, mereka tetap merasakan betapa rindunya lama tidak bertemu para sahabatnya. Saya akan menyoroti kata kerja merasakan. Merasakan bukanlah suatu aktivitas fisik, melainkan suatu reaksi ataupun suatu tanggapan dari suatu kondisi. Maka jelas ini merupakan kata kerja mental. Kaidah yang keempat,
ada mengandung banyak dialog atau percakapan rasanya sudah tidak asing karena setiap kita membaca novel pasti dapat dijumpai percakapan ataupun dialog. Nah, dialog itu biasanya ditandai dengan adanya tanda petik. Saya mengambil contoh dialog itu dari novel yang cukup fenomenal yaitu Dilan 1990. Pada halaman 161 tepatnya akan saya bacakan. Katanya dia habis nangkap nyamuk, dapat 2 ekor. Terus dia masukin ke botol. Kedua nyamuk itu dia namai Honey dan Ikan dan seterusnya. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang kelima adalah menggunakan konjungsi temporal. Nah, rasanya konjungsi temporal ini sudah tidak asing ya di telinga kita karena dari materi-materi sebelumnya konjungsi temporal ini menjadi kaidah kebahasaan teks atau cerita yang lain. Nah, konjungsi temporal ini adalah kata hubung yang berfungsi untuk menyambungkan dua peristiwa berbeda yang berkaitan dengan waktu. Pada intinya, konjungsi temporal adalah suatu konjungsi yang berkaitan dengan waktu. Nah, yang termasuk konjungsi temporal ini banyak. Ada saat, ketika, lalu, kemudian, selanjutnya, sebelumnya, dan masih banyak lagi. Saya lagi-lagi mengambil contoh dari novel 5 cm karya Doni Dirgantoro. Saya mengambil penggalan kalimat saat mereka beristirahat untuk pulang keesokan harinya, Riani dan Genta masih di luar tenda. Terdapat kata saat. Saat sudah jelas menunjukkan waktu dan merupakan konjungsi temporal. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang keenam ada kata kerja sifat untuk menggambarkan atau mendeskripsikan tokoh, suasana, ataupun tempat. Kata kerja sifat, maksud saya kata sifat yang menggambarkan tempat itu contohnya saya ambil dari novel Refrain tahun 2012 halaman 190. Terus rumahnya luas banget sampai ada satu ruangan khusus untuk memamerkan lukisan antik punya nyokapnya. Sekali lihat juga tahu harganya ratusan juta rupiah. Terdapat kalimat rumahnya luas banget. Luas merupakan kata sifat. Dengan adanya luas itu kita dapat mengetahui, itu mendeskripsikan bahwa tempat itu ataupun rumah itu sangat luas. Nah, ada juga kata sifat yang menggambarkan atau mendeskripsikan tokoh. Nah, contohnya itu lagi-lagi tidak bosan-bosannya saya ambil dari novel 5 cm. Riani adalah satu-satunya cewek di kelompok mereka. Riani digambarkan sebagai gadis yang cantik dan juga cerdas. Cantik dan cerdas merupakan kata sifat. Cantik dan cerdas ini mendeskripsikan karakter atau sosok dari Riani dalam 5 cm. Selanjutnya, yang ketujuh ada kaidah kebahasaan kalimat lampau. Namun perlu diperhatikan, maksud kalimat lampau di sini bukan berarti novel itu selalu menceritakan kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Misalnya kejadian tentang kerajaan Hindu, Buddha, Islam atau apapun. Dan misalnya atau novel itu karena ada kejadian lampau, maksudnya ada kalimat lampau, berarti kejadian-kejadiannya lampau, misalnya tahun 90-an atau 80-an. Bukan seperti itu. Maksud kalimat lampau di sini karena saat kita membaca novel, pasti terkadang tokohnya itu teringat atau ternostalgia ya dengan suatu masa yang menurut dirinya itu selalu terkenang di memori hidupnya. Misalnya saat ia kecil, saat ia sekolah, saat ia kuliah, ataupun saat apapun yang berbekas di memori mereka. Nah, jadi bukan berarti novel ini menceritakan masa lalu, tapi dalam novel ini terkadang ada suatu flashback, sehingga pada suatu flashback tentunya pasti ada kalimat lampau. Nah, saya mengambil contoh dari novel yang fenomenal, novel Dilan 1990, halaman 13 sampai 14. Ini merupakan suatu dialog, akan saya bacakan. Ibuku, meski waktu itu masih remaja, tapi sudah bermain musik sama orang-orang yang sudah tua dan keren, seperti Ua Gitorolis, Kang Deddy Stanza. Juga dengan Kang Harry Rusli, yang waktu itu bikin kelompok musik Gang of Harry Rusli. Dan kata ibu, mereka semua gurunya. Nah, ini jelas ya ada kalimat meski waktu itu. Waktu itu di sini itu pasti menunjuk suatu waktu atau suatu masa yang dahulu atau yang sudah terjadi. Nah, selanjutnya saya ambil juga contoh dari novel yang tidak bosan-bosannya, yaitu novel 5 cm karya Doni Dirgantoro. Saya mengambil penggalan kalimat melihat anak-anaknya yang mengibarkan bendera merah putih dan mengadakan upacara ala anak kecil. Zafran, Riani, Genta, Ariel, Ian, dan Dinda ingat dengan pengalaman mereka saat mengikuti upacara di puncak Mahameru lalu. Terdapat kata lalu, ini jelas menjelaskan bahwa kejadian tersebut itu sudah berlalu. Ini jelas bahwa ini itu adalah kalimat lampau. Nah,
Sekian adalah kaidah kebahasaan yang dapat saya sampaikan. Pada dasarnya kaidah kebahasaan novel tidak jauh berbeda dengan kaidah karya sastra atau cerita lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahman Hidayat, 12 kelas 9, absen 27. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan novel dan cerpen. Dari segi alur, novel memiliki alur yang lebih panjang dan kompleks, sedangkan cerpen memiliki alur yang sederhana dan terbatas. Dari segi penokohan, karakter dalam novel diceritakan dan digambarkan dengan detail, sedangkan dalam cerpen biasanya digambarkan dengan tidak terlalu detail dan secara langsung. Dari segi konflik, novel memiliki konflik yang lebih beragam dibandingkan dengan cerpen, sedangkan cerpen biasanya hanya memiliki satu konflik. Dari segi latar juga, novel memiliki latar yang lebih beragam dan diceritakan dengan sangat detail, dan dalam cerpen latar yang diceritakan terbatas dan tidak terlalu detail. Novel juga terdiri dari 35.000 kata, sedangkan dari cerpen jumlah kata hanya terdiri kurang dari 10.000 kata.